Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita sore Al-Insan atau sore Ad-Dahar atau sore Hal Ata 'alal Insan, surat yang ke-76 halaman 578, ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dalam ayat yang lalu yang intinya adalah ada orang-orang yang bersyukur dengan diberinya petunjuk, lalu ditempuhnya dan dijadikannya pedoman dalam hidupnya petunjuk itu. Maka orang itu namanya orang yang bersyukur. Ada yang menolak, mengingkari, menentang petunjuk, sehingga mereka tidak menempuhnya dan tidak menjadikannya tuntunan pegangan dalam hidup. Orang itu namanya kafura, ingkar, bangkang, durhaka. Nah, kemudian untuk masing-masing dua kelompok itu ada balasan. Untuk orang-orang yang kufur, ingkar, bangkang, durhaka, menentang, tidak percaya, inna a'tadna, sesungguhnya kami a'tadna telah mempersiapkan lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir itu, salasil, rantai-rantai, dan aghlal, belenggu-belenggu, dan sa'ira, dan neraka yang bernyala-nyala. A'tadna, menyediakan, mempersiapkan sebelum sesuatu datang, sebelum sesuatu tiba. Berarti jauh-jauh hari bagi siapa saja yang bangkang, yang menentang, yang durhaka, ingkar, kufur, tidak percaya, telah dikasih berita dan informasi. Jika mereka melanjutkan kebangkangan, kedurhakaan, dan keingkaran itu, mendustakan dan tidak percaya, malahan menentang, sampai mati, untuk mereka telah disediakan. Inna, kami telah mempersiapkan, kata Allah. Apa itu salasil, aghlal, dan sa'ir? Salasil, rantai-rantai.
Rantai-rantai dan belenggu. Belenggu adalah sesuatu yang diikatkan ke tangan dan diikatkan kaki, dipertemukan dua kaki, dua tangan. Yang di tangan dihubungkan ke tengkuk. Belenggu. Di kaki juga dibelenggu. Kemudian mereka diseret dengan rantai. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan rantai itu sab'una zira'an fasluku. Rantai itu panjangnya 70 hasta. Kita tidak diberitahu apakah hasta malaikat atau hasta kita. Tidak diberitahu. Yang jelas, mereka itu diperintahkan untuk ditangkap, khuzuhu, lalu gulluhu, belenggulah oleh kalian oleh para malaikat, mereka itu. Summal jahima sallu, kemudian masukkan ke dalam neraka untuk dibakar. Summa fil sisilah, dalam rantai yang zar'uha sab'una zira'an, yang panjangnya 70 hasta. Lalu tarik dan seretlah mereka. Surat Al-Haqqah, surat yang ke-69, ayat yang ke-30 sampai ke-32. Kenapa begitu? Karena mereka innahu kana la yu'minu billahil azim. Mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Jadi ini namanya ancaman. Ancaman bukan sekadar ancaman, tapi pasti mereka akan mengalami. Bukan gertakan, tapi adalah suatu kebenaran yang apabila mereka tetap bersikukuh teguh, basimada, terus dalam kekafiran, kebangkangan, kedurhakaan, ketidakpercayaan sampai mati, mereka akan mengalami itu. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam fabi ay ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ay ala'i rabbikuma tukadziban. Apa itu? Di hari akhirat, orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang bergelimang dengan aneka macam dosa-dosa, yang puncaknya adalah kesyirikan dan kekafiran, mereka itu dikenal dan ada tanda pengenal. Itu wajah mereka hitam kebiru-biruan. Iswaddat wujuh, saat di mana muka-muka di hari itu iswaddat, berwarna hitam. Dan ada pula wajah-wajah yang putih berseri-seri, ibyaddat wujuh. Itulah wajah-wajah alaiha gabarah. Tadi ayat dibaca oleh Ustaz Qari Imam kita. Gabarah. Jadi mereka itu nanti tanda mereka adalah wajah-wajah mereka hitam legam, kebiru-biruan. Yu'raful mujrimuna bisimahum, tanda.
Fayu'khadhu bin nawasi. Lalu diperintahkan malaikat untuk menjambak. Menjambak ini. Nawasi, nasiyah nawasi. Tempat rambut tumbuh di atas jidat, di atas kening namanya nasiyah. Dijambak, ditarik dia lah. Yu'khadhu bin nawasi. Tarik ke belakang. Tangan dibelenggu tadi kan? Kaki dibelenggu, ditarik tengkuk ke belakang. Lalu tangan dan kaki dihubungkan dengan rantai. Bahasa kami namanya tacungayah. Bahasa orang Laweh itu. Kepala ke atas, kaki ke atas dipertemukan dengan rantai. Rantai belenggu yang dibelenggu ke tengkuk dan belenggu dan kaki dihubungkan dengan rantai. Lalu rantai itu terus memanjang 70 hasta. Saya rasa 70 hasta malaikat. Ditarik mereka itu bergelombolan, berkelompok. Sebab atas dunia mereka bergelombolan pula dalam kafir. Dalam keingkaran, kebangkangan, kedurhakaan, ketidakpercayaan, menentang dan memusuhi, mereka juga berkelompok, bersatu padu, tolong menolong pula. Ahzab namanya. Seperti sekarang yang di Israel, saling tolong, saling membantu, saling sokong menyokong mereka dalam permusuhan, udwan, bil ismi wal udwan. Inilah yang akan berlaku, yang akan terjadi di akhirat sana. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bin nawasi wal aqdam, ditarik itu. Lalu mereka dicucuk dan dimasukkan ke Jahannam. Hazihi Jahannam, inilah neraka Jahannam yang kalian dulu tidak percaya, yang kalian tentang, yang kalian ingkari. Hazihi Jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Tidak percaya mereka, menentang. Bahkan ada sekian orang Indonesia yang menentang ingin masuk neraka. Orang Indonesia bersedia hanya masuk neraka aja. Kan dia olok-oloknya itu. Nah, jadi kembali kepada ayat yang tadi, inna a'tadna lil kafirina salasil. Rantai-rantai. Kita tidak tahu dan tidak diberitahu rantainya itu berapa besarnya. Nah, dan berapa satu gerombolan, satu kelompok itu berapa isinya. Karena mereka ditarik secara bergerombolan, dihela menuju neraka. Tsummal jahim masallu, kemudian masukkan ke neraka jahim, yang apinya nyala, sair, bernyala-nyala. Isalasil wa aghlalan wa sa'ira. Sair itu bergejolak, bernyala-nyala. Dan nyalanya tidak pernah padam, redup pun tidak. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap api neraka itu redup atau akan redup, ditambahkan sa'ira, nyalanya. Kullama khabat, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 97. Kullama khabat, setiap neraka, api neraka itu namanya khabat. Apa itu? Akan redup, akan padam. Zidna, kami tambahkan lagi sa'ira, sairnya, nyalanya. Karena apinya tidak pernah padam, bahan bakarnya ada selalu. Bahan bakarnya manusia, jin, batu-batu, dan sesembahan manusia. 4. Batunya batu kibrit, belerang. Waquduhan nasu wal hijarah. Fa in lam tafalu
wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan waqud bahan bakarnya adalah annas dan hijarah. Hijarah batu apa? Kibrit, batu belerang. Ulama-ulama menyatakan dalam kitab tafsirnya batu belerang itu karena cepat terbakar, busuk baunya. Dan contoh batu belerang itu ada di Gunung Merapi. Neraka Jahanam itu 1/70 apinya diletakkan di gunung-gunung setelah dicelup di lautan. Setelah dicelup apinya diletakkan di gunung-gunung Merapi. Gunung-gunung Merapi itu terus nyala karena ada batu belerang yang dibakar. Sekali-sekali dia Gunung Merapi itu meletus, meledak murkanya. Nah, batu belerang. Kalau itu 1/70, berarti 70, 69 kali lipat lagi sekarang. Jadi nyalanya, jadi setiap kali nyalanya redup ditambahkan batunya. Dan manusianya dalam tidak mati-mati, ada terus. Jinnya juga tidak mati-mati, ada terus. 4 itu. Manusia, jin, batu, dan sesembahan apapun yang disembah oleh manusia. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan seperti itu. Surat yang ke-21, bahwa kalian kafirin, wahai musyrikin, dan segala macamnya, antum innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian semua dan apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah, hasabu jahannam, bahan bakar jahannam. Yang kalian sembah itu juga dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar. Antum laha waridun, kamu akan mendatangi dan akan masuk ke dalamnya. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 99. Ayat 98. Itu informasi semuanya pasti. Yang tidak percaya, yang engkar, yang mendustakan, kepada mereka nanti dikatakan hazihi jahannamul lati kuntum biha tukadzibun. Ini dia neraka yang kalian tidak percayai, yang kalian olok-olok dulu tidak ada. Ini kan bilang kan? Dalam surat Sajadah tempoh hari bunyinya, wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan kalian ini neraka yang dulu kalian ingkari, kalian dustakan, kalian tidak percaya, bahkan kalian menentang. Berarti itu menunjukkan ada saja orang yang menentang, ada saja orang tidak percaya, ada saja yang bangkang, ada saja yang mengolok-olok, mengejek-ejek, menghina. Bahkan ingin masuk neraka ada juga orang. Ada yang ingin masuk neraka, bersedia saya masuk neraka katanya. Menemani yang lain katanya. Karena ada artis Indonesia yang bersedia masuk neraka. Artis Indonesia bersedia masuk neraka. Memang kalau tidak tobat mereka, tidak insaf, tidak sadar daripada ucapan mereka itu bisa jadi menyeretnya masuk neraka. Sama-sama kita lihat. Sekarang biarlah begitu, tapi nanti akan dikatakan hazi, ini neraka. Ini neraka, ini jahannam yang kalian ingkari, kalian ingkari, kalian dustakan. Kapan? Ketika mereka dihela. Sebagai catatan di kita dari mahsyar, setelah dihisab, setelah diputuskan sidang, di kelompok-kelompok
Dionggok-onggok, ini kelompok-kelompok masuk neraka, ini kelompok-kelompok dibelenggu, dirantai bersama setan-setannya. Lalu dibelenggu, dirantai, mata mereka tidak bisa berfungsi, telinga tidak berfungsi, mulut tidak berfungsi, panca indera mereka tidak berfungsi. Tarik ke neraka. Sesampai di tepi jurang neraka, kemudian indera mereka kembali difungsikan. Absarna, wasami'na, farji'na, na'mal salihan. Itu ayat yang keempat. Menurut saya, tentang neraka jangan dijadikan olok-olok. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh manusia yang tanpa dipikirkannya akibat dan risiko daripada ucapannya itu, di mana ucapannya itu bisa menyeretnya, menjerumuskannya, menggelincirkannya masuk neraka, yang neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Jaraknya ke bawah. Kita ulang dalam satu hadis sahih. Ada satu kalimat, satu ucapan, satu kata yang diucapkan oleh manusia yang dia tidak pikirkan apa akibat daripada ucapannya itu. Rupanya ucapannya itu bisa menyebabkan dia tergelincir atau menyeretnya ke dalam neraka yang jarak kedalamannya itu sejarak timur, lebih jauh daripada timur dan barat. Luar biasa. Untuk itu janganlah dipermain-mainkan ancaman Allah. Jangan dipolok-olokkan. Tidak sampai nanti pinya polok-olok ayat Allah. Tidak kesoran nanti, tidak mengaji, tidak apa, tapi jangan ayat dipermain-mainkan. Tidak mau dengan kaji, tidak mau salah. Tidak mau kesoran, tidak mau salah. Tapi awas, ayat Allah, agama Allah, syariat Allah jangan diperolok-olokkan, jangan dipermain-mainkan. Itu gara-gara. Itu wiya-wiya minta gatah namanya itu. Kemudian ayat yang kelima. Masuk Isa. Kalau di jam punya 8 kurang dia. Jam 8 kurang kan? Innal abrara. Sebaliknya orang abrar. Abrar kalau jadi nama orang. Saya nama anak Abrar. Nama minantu Abrar jo. Nama cucu Abrar jo. Abrar. Nama suami Abrar jo. Abrar orang-orang yang berbuat baik. Itu orang-orang yang banyak kebaikannya, ketaatannya. Seakan-akanlah luas. Kan bar itu daratan. Al-bar itu daratan luas, seakan-akan kebaikannya begitu sangat banyak dan meluas. Jadi orang yang banyak berbuat baik dan didominir kerjanya, lakunya, tingkahnya, sikapnya, sifatnya, aktivitasnya dengan kebaikan, abrar. Kira-kira begitulah abrar. Orang-orangnya abrar. Dalam ayat lain, innal abrara lafi na'im. Lawannya innal fujara lafi jahim, al-abrar. Bahkan doa yang diajarkan kepada kita adalah mohon kepada Allah agar kita diwafatkan bersama orang-orang yang abrar. Begitu hebatnya orang abrar. Kan kalian dapat doanya lah. Tawafana mal abrar, surah Al Imran kan? Itu bunyinya kan surah Al Imran. Bahwa salah satu doanya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ali Imran surat ketiga ayat 193. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wafatkan matikanlah kami beserta orang-orang yang abrar. Dan kelompokkan kami di alam sana, persuakan, pertemukan kami dengan orang-orang yang abrar. Karena orang-orang yang abrar itu berada di
dalam kenikmatan yang luar biasa, lafi naim. Salah satu di antara kenikmatan dan secuil kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang abrar adalah yashrabuna. Yashrabuna, mereka minum. Yashrab, minum. Meminum atau minum min ka'sin. Ka'sin itu gelas. Gelas kristal. Namanya ka'sun. Kristal bening, sangat bening. Itu ka'sun. Kana mizajuha, yang adalah campurannya, mizaj campurannya kafura. Kafur, bukan kapua. Kafur. Ada sejenis minuman surgawi yang disebut dengan kafur. Di dunia kafur itu nado di Barus, penemu kafur Barus. Dia di Barus. Yang getahnya itu pohonnya ratusan tahun, getahnya itu yang jadi kafur Barus. Di daerah Sumatera Utara, Barus. Islam masuk ke sana dulu pertama kali. Kapur Barus. Di sanalah ketemu bahan-bahan untuk harum-haruman kapur Barus. Jadi kembali kita tadi, jadi campuran minum mereka adalah kafur. Mizajuha, campuran minum mereka adalah kafura. Saya tidak dapat dan tidak bisa menjelaskan bagaimana yang disebut dengan kafur itu. Di dunia menjadi campuran minum di orang Arab untuk penghangat dan pengharum. Tentu saja di surga namanya yang sama, utubihi mutasyabiha, bentuknya serupa, namanya sama, tetapi rasanya tentu saja berbeda. Termasuk kapur. Salah satu penjelasan ulama, itulah minuman terlezat di surga. Kami telah persiapkan untuk mereka itu. Bahkan ada yang mengatakan kafur itu adalah nama mata air surga. Putih, sedap, nikmat, rasanya sejuk. Dari situlah diciduk minuman-minuman yang memenuhi gelas-gelas kaca, gelas-gelas kristal orang-orang di surga untuk orang abrar. Berbeda mereka dengan orang-orang yang kafir. Hidangan mereka adalah hamim. Hamim. Hamim itu adalah air yang sangat panas. Dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Aniyah, anin, panas yang sudah sampai kepada puncak panas dan tidak ada lagi panas di atas itu, namanya aniyah. Ya. Kan Al-Ghasyiyah tadi. Hal ataka hadisul, kan itu kan? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Tusqa min ainin, sebelumnya tasla naran hamiyah, tusqa min, mereka diberi minum dengan mata air yang panasnya sudah sampai kepada puncak panas. Dalam surat Ar-Rahman itu hamim min an, yatufuna bainaha wa baina hamim min an, panas yang sudah sampai kepada puncak panasnya. Itulah minuman mereka kafir-kafir
Fataqatta'a am'ahum, diminum itu putus-putus urat perutnya. Kebalikan yang putih, harum, sedap, nikmat, sejuk, tawar meminumnya. Namanya kafur. Dicampur itu gelas. Tapi bagaimanapun kita menggambarkannya tidak akan sama dengan yang aslinya. Karena belum pernah ada yang meminumnya. Sebab orang yang akan meminumnya masih di dunia. Nah, Buya awak tadi masih di dunia baru. Buya yang pertama tadi. Cuma gambaran sudah nampak di kita. Kafur. Ainai yashrabu biha. Nah, itu mata air, ainan. Di sana banyak mata air. Bahkan sekarang yang sudah menjadi nama orang, nama cucu Salsabila. Nah, nama cucunya Salsabila. Saya nama cucu Salsabila. Salsabila itu mata air surga. Sangat sejuk, tawar, sedap, nikmat, salsabila. Mudah-mudahan si salsabila ini nanti meminum air salsabila pula di surga. Nanti ketemu dalam ayat salsabila. Kembali lagi, ainan mata air, yaitu mata air yashrabu biha, yang akan diminum, yashrabu, yang akan meminum mata air itu ibadallah, hamba-hamba Allah spesial yang Allah siapkan untuk mereka, itu abrar tadi. Yufajjirunaha tafjira, yufajjir, fajra, mereka bebas memancarkan mata air itu kemanapun mereka hendak alirkan, hendak pancarkan. Nak tahu, ambo nak tahu baca arahnya. Mata air itu bebas kemana saja mereka alirkan. Mereka pancarkan bebas kemana-mana saja. Mata air surga. Dengan catatan di surga itu minum bukan lantaran haus. Karena haus tidak ada. Yang namanya negatif tidak ada. Haus kan negatif. Lapar tidak ada, tapi makan ada. Haus tidak ada, minum ada. Lalu untuk apa orang minum dan makan? Untuk menikmatinya. Kalau awak minum kan diawi, makan kan dek delita. Nah, makan di surga bukan delita, tapi karena ingin menikmatinya. Minum di surga bukan lantaran haus, tapi ingin menikmatinya. Tidur di surga bukan karena ngantuk. Ngantuk tidak ada, mengantuk itu negatif. Cuma karena ingin tidur-tiduran. Ingin mampuan badan ke sofa, kasih primbed surga. Wa furishim marfu'ah, primbednya luar biasa tingginya, kanyua. Kenapa? Di surga tidak ada yang namanya negatif. Lapar negatif, haus negatif, penat, lelah, mengantuk negatif. Tidak ada semua. Sakit tidak ada. Buang air tidak ada. Kentut tidak ada. Dan makanannya diolah berubah menjadi keringat. Keringatnya harum. Keringat itu yang menjadi minyak harum. Baladu, ini masuk sila ke surga. Ba'alo itu masuk ke surga. Hamba tu tak bisa alam menerangan. Oh tu tak ada. Sehingga WC tak ada, toilet tak ada. Antri kan tak ada sana. Itu negatif semua. Negatif semua. Andaikan masuk surga, nah dokter tu tak laku di surga. Sakit tak ada. Rumah sakit tidak ada. Rumah makan padang tidak ada. Walaupun orang Padang masuk surga, tidak ada rumah makan Padang. Tidak ada. Tidak ada semuanya.
Semuanya sudah ada. Yang namanya sesuatu yang kurang, yang negatif ditiadakan. Semuanya sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Sehingga dikatakan mereka sibuk dalam kenikmatan. Fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Surat Yasin, sesungguhnya penghuni surga di hari itu mereka sibuk dalam kesenangan. Bukan sibuk mencari kesenangan. Sibuk mencari kesenangan kini di dunia, tapi tidak senang-senang. Wampih orang siang malam mencari kesenangan, tapi tidak senang aja. Bertambah dapik, bertambah tidak puas. Seperiode ingin 2 periode, 2 periode ingin 3 periode. Tidak cukup dah anak awak satu. Tidak puas-puas. Tidak puas-puas, ingin terus. Supaya jangan terbuka coki. Kaji kita tidak itu loh. Itulah dunia. Sibuk mencari kesenangan tidak dapat-dapat. Bahkan ado mengkoseso. Mendapik mengko kehilangan. Itu dunia kah? Ada tidak sempat istirahat, tidak sempat menikmati. Yang menikmati kadang-kadang pembantu, duduk-duduk sopan. Di Bali TV seorang lamari pembantu nonton. Nikmati di Bali waktu tanggal 2 miliar sopir dalam jalanan. Alai. Beli rumah kadang-kadang awak mau ni kan tua nan rumah saya baby sister. Baby sister yang punya rumah. Itu awak itu ni. Mereka sibuk mencari kesenangan tapi tidak pernah senang. Kalau di surga sibuk dalam kesenangan, fi syughul, dalam kesibukan, fi syughulin, yang menyenangkan, bernikmat-nikmat. Fakihun itu adalah bernikmat-nikmat, bersenang-senang, bergembira dia, atau fakihun. Nah, kembali kita kepada yang tadi kan, itu ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri, mereka hamba-hamba Allah yang abrar itu, mereka ciri-cirinya mereka menyempurnakan nazar. Yufuna bin nadri, memenuhi, menyempurnakan nazar. Wa yakhafuna, dan mereka takut yauman, akan suatu hari, di mana hari itu, saat itu, kana syarruhu, adalah syarruhu, keburukannya, kejahatannya, azab siksanya, mustatira, merata sampai di mana-mana. Nah, kita pahami cile. Memenuhi nazar, anan nazar. Nazar adalah bersumpah untuk melakukan sesuatu yang semulanya tidak wajib. Berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang mula-mulanya tidak wajib, lalu kita wajibkan kepada diri kita untuk melaksanakannya. Berjanji kepada Allah, namanya nazar. Misalnya, berjanji kepada Allah, saya setiap orang mengaji di Musajid Jami' Ladang Laweh, ambo berjanji dan bernazar untuk datang. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Sebutnya lah berjanji kepada Allah. Itu nazar. Saya berjanji, saya bernazar, setiap mengaji orang di Musajid Jami' Ladang Laweh, ambo datang. Di buatnya itu, nyo tidak wajib. Tidak wajib, tidak dipaksa, tidak diancam. Tapi indiknya ingin mengaji supaya yang malih-malih je, diwajibkannya ke dirinya, menjadi wajibnya.
ambo ke poso 3 hari. Ini wajibkan ke dirinya. Ambo ke rajin-rajin beraja. Demi Allah, bernazar. Nazar dibagi 2. Pertama nazar mutlak, kedua nazar bersyarat. Muqayyad. Ana nazar mutlak, ia tidak ada dihubung-hubungkan, disangkut-sangkutkan. Hanya ingin berjanji, bernazar kepada Allah untuk melaksanakan sesuatu. Yang kedua, nazar ada syaratnya. Nazar orang bakhil, nazar orang kikir. Saya kalau sehat puasa 3 hari. Itu nazar orang kikir namanya. Kalau lulus anak saya akan bersedekah. Kalau lahir anak saya dengan selamat, saya akan mengundang anak yatim. Kalau jadi seanu dengan saya akan pergi umrah. Itu nazar bersyarat. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar seperti itu keluarnya daripada orang yang bakhil, kikir. Karena mau beribadah, bersyarat-syarat loh. Kapuaso bersyarat loh dulu. Kamu ngaji, syarat. Kapi umrah bersyarat. Seakan-akan mengancam Allah. Orang wak cok nazar tak itu. Cok nazar itu. Jadi seperti menyuruh anak kelapau mah. Beli kelapau sebentar gulo, pergi petihnya. Pergi petih, pergi enggak. Akan seperti itu nazar. Orang nazar. Termasuk 1 minit lah. 1 minit lah. Jadi itu nazar. Nazar yang kedua ko nazar makruh. Tidak boleh nazar itu. Nazar tidak akan merubah takdir. Tidak bernazar, wak. Anak kalau pemalih nak keluluh je. Awak kalau sakit kau tak berbebek nak senang. Tak ada hubungannya nazar. Kalau inginnya sabalun sakit. Rajin-rajin beribadah, berdoalah kepada Allah supaya nak lulus. Berdoalah kepada Allah supaya jadi. Orang-orang itu apabila mereka bernazar, tentu nazar-nazar biasa, bukan nazar bersyarat. Mereka penuhi, mereka sempurnakan nazar yang mereka bikin. Yufuna bin nadri. Yang kedua, yakhafuna, mereka sangat takut kepada suatu hari di mana hari itu kejahatannya, azabnya, petakannya merata kepada semua yang ada. Itu akhirat. Lantaran takut mereka kepada hari itulah mereka terus bersiap, berbenah, berbekal untuk menghadapi hari itu. Kaji kita sampai di situ. Intinya adalah setiap orang pasti akan menerima balasan sesuai dengan apa yang diyakininya dan apa yang dikerjakannya. Orang kafir disediakan azab jika mereka melanjutkan kekafiran. Orang abarah disediakan berbagai macam nikmat yang sangat menyenangkan. Kira-kira itu kaji, Pak. Semoga kita semuanya masuk surga, mendapatkan nikmatan yang luar biasa. Khususnya orang-orang dalam musajidku paling dulu masuk surga. Amin. Buya kita anda lebih-lebih. Amin. Kita mairiang di muka. Kita iriang di muka. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.